Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tentunya Bapak Bupati Jepara. Selamat ulang tahun Pak Bupati. Alhamdulillah saya sangat bersyukur pas berkunjung ke kota yang selama ini saya berharap banyak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu dan salam kebajikan. Karena di bulan April nih, pas persis sama kayak Ibu Kartini. Nah, Ibu ini kalau di sini ini kayak Ibu Kartini masa lalu, karena ini ruangan Ibu Kartini pada saat mengajar. Nah, sekalian saya kenalkan daripada nanti ke sana terus balik lagi ke sini gitu kan. Masih banyak tempat yang lain masalahnya. Dan ini saya sampaikan ini ruangan Ibu Raden Ajeng Kartini pada saat beliau mengajar para wanita-wanita yang ada di Jepara itu. Ya, di ruangan ini tempatnya masih asli seperti ini. Kok enak ya Pak, kok jelek gitu. Ya memang ini merupakan satu cagar budaya yang kita bisa merubah status aslinya. Jadi seperti ini kita biarkan hanya kita rawat saja. 76 ya. Jadi ini kalau manusia, usia rata-rata lama angka harapan hidupnya lebih tinggi perempuan ya kalau gitu. Mudah-mudahan ya Pak, tapi semua itu tergantung yang di atas. Ini kan harapan, harapan dari hitung-hitungan tuh harapannya usia perempuan di Jepara lebih tinggi daripada laki-laki. Kita wajar 12 tahun sudah. Tapi kalau rata-rata lama sekolahnya kita masih ada di itu ya SLPP, tapi 12 tahunnya sudah tercapai. Dan ini angka harapan lama sekolahnya kita sekitar 13 tahun. Nah, karena masih ada angka putus sekolah gitu loh Pak. Ya ini yang kita dorong, angka putus sekolah ini untuk supaya mereka bisa menuntaskan wajar 12 tahunnya. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini PG-DG kita. Ini IPG-nya kita ya sudah cukup lumayan lah, gitu aja di 90,91 masih di bawah rata-rata. Jawa Tengah. Ya Jawa Tengah. Nasional, di atas nasional ya. Masih lumayan ya. Kemudian untuk IDG-nya ini kita yang masih terkendala gitu ya. IDG kita masih rendah karena terutama untuk komposit ya, indikator komposit indikatornya itu salah satu keterwakilan perempuan di parlemennya kita yang rendah. Ini agak sulit di sini itu ya. Kita sudah memberikan advokasi ini kepada ya perempuan, partai politik dan sebagainya, tapi ya kita tidak bisa intervensi pada partai politik gitu ya. Jadi semua tergantung partainya. Kalau partainya paham tentang PUP ataupun ya mungkin paham sudah, tapi kalau tidak ikhlas itu ya memberikan perempuan seperti itu. Ya ini kita harus berjuang banyak gitu untuk memperjuangkan perempuan di Jepara ini agar mereka bisa masuk kepada ranah politik sehingga nanti banyak perempuan yang memperjuangkan gitu ya pembangunan ini atau basis gendernya. Oke. Itu kemudian nah ini kata APE kita itu dimulai tahun 2000 ya 2000 berapa itu? 14 ya, 14 masih Pratama, 16, 18 kan penilaian itu evaluasi 2 tahun sekali ya. Ya itu Madya, kemudian kita dapat utama. Jadi utama kita 2 kali ya, 2 kali, dan target kita di tahun 2022 ini mentor. Mudah-mudahan tercapai gitu ya. Jadi nanti saya purna itu saya bisa melihat nanti Bapak menerima penghargaan Jadi mentor kita. Ini pada saat Pak Bupati menerima yang kemarin ya. Nah, jadi sebetulnya untuk
evaluasi PUG sebetulnya tidak tidak jauh-jauh Pak kita untuk melaksanakannya yang di 7 prasyarat itu. Jadi indikatornya itu hanya 2, terpenuhnya 7 prasyarat itu. Kemudian pelaksanaan PUG di daerah termasuk di dalam itu inovasi-inovasi itu. Jadi yang wajib itu 7 prasyarat itu, tetapi harus ada pengembangan gitu. Sebetulnya ada banyak indikator ininya itu gitu. Nah, saya kira lanjut ya. 7 prasyarat panjenengan sudah paham ya. Sudah paham. Dia yang paham Bu. Sudah belajar juga. Makanya Gitu, kesini. jadi ada komitmen, kebijakan, kemudian dari kelembagaan, ya, sumber daya data, analisis dan partisipasi masyarakat. Nah ini kalau 7 prasyarat ini terpenuhi, nah, ini keadilan dan kesetaraan gender itu akan tercapai. Gitu. Jadi jenengan kalau di dalam pelaksanaan itu pegang aja ini dan dikembangkan. Gitu. Pengembangannya dalam artian inovasinya, pelibatan semua stakeholder dan semua yang terkait itu sehingga nanti termasuk masyarakat sehingga ini bisa tersampai. Oke, lanjut. Nah, tadi dari 7 prasyarat itu apa yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Jepara itu deh. Ya komitmen pasti ya kalau komitmen. Kemudian karena komitmen ini dituangkan di dalam RPJMD gitu. Jadi RPJMD-nya itu sudah memuat ini ya kebijakan gendernya atau berbasis gender. Ini ada di dalam visi dan misinya. Visi misinya sudah masuk. Jadi di situ di visinya itu di misinya tersirat gitu, tersirat dan tersurat gitu. Seperti itu ya. Di tujuan RPJMD-nya juga ya ada gitu. Nah itu jadi komitmen pemerintah daerah itu tersirat dan tersurat di dalam RPJMD. Itu kemudian kebijakan, saya kira kalau kebijakan selanjutnya kalau kebijakan saya kira sama ya kita kebijakan yang dibangun terkait dengan PUG itu ada 14 perda. 14 perda termasuk salah satunya perda kita tentang PUG sudah sejak tahun 18 itu sudah sejak tahun 18. Jadi ini saya nggak perlu sebutkan satu-satu ya nanti ini yang kemudian lanjut. Kemudian ini di samping perda juga turunannya atau pedoman teknisnya di perbuknya, termasuk perbuk untuk pedoman pengharusutamaan gender ini juga sudah ada perbuknya tahun 2019 dan mengatur desa juga dan perbuk yang lainnya itu. Dan kalau SK saya kira sangat banyak SK itu saya kira nggak perlu disebutkan. Nah kemudian SK, nah ini kelembagaan yang mendukung saya kira secara normatif sama ya. Kita ada Pokja, ada Pokal Poin gitu ya. Normatifnya sama, saya kira semua Pokja dan sebagainya. Hanya kita kembangkan sampai pada ke tingkat desa gitu. Jadi kecamatan itu juga karena perangkat daerah juga ada Pokal Poin di tingkat kecamatan gitu. Bangun Pokal Poin. Oke, nah ini untuk sumber daya yang mendukung, sebetulnya sumber daya kita itu sangat kurang gitu. Tetapi bagaimana supaya kebijakan PUG ini bisa berjalan, kita merangkul dari semua ini, melibatkan semua unsur gitu, ya. Di sini juga salah satunya ada forum keadilan dan kesetaraan gender yang sebagai mitra kita yang selama ini juga ikut ikut merantasi gitu ya dengan kita sampai ke tingkat desa, Jadi itu sumber daya kita masih kurang meskipun sudah ada. Secara normatifnya kita sudah ada, tetapi untuk kedepannya perlu kita tingkatkan lagi.
Nah, Villa Gender juga sudah dibangun. Ini juga merupakan satu hal yang sangat penting di dalam mengawali kita menyusun perencanaan harus diawali dari data, sehingga data basis untuk Villa Gendernya sudah kita bangun. Nah, alat analisis kita pakai Pathway GPS kayak sama ya. Ini alat analisis, hanya mungkin kita ada juknis pedoman teknis pelaksanaannya ini ya, di Perpu ya, di Perpu. Kemudian kita di dalam melaksanakan analisis PUG ini, setiap OPD minimal menyiapkan analisis setiap bidang itu dua kegiatan gitu, yang dianalisis yang berbasis gender ini. Jadi setiap OPD itu minimal itu dua itu setiap tahun. Dan ini Jepara ini tahun ini kan menyusun Renstra, dan ini juga Renstra ini juga bagaimana OPD bisa menyusun semua, karena kemarin belum semua bisa RAD ya, RAD juga kita susun. Jadi sebetulnya pelaksanaan ini secara normatif sama, cuman kita bagaimana kita mengembangkan dan inovasi kita bangun gitu, dalam rangka percepatan pelaksanaan PUP itu. Oke, itu kemudian apalagi. Nah, ini mungkin ya antara lain lah ini inovasi yang kita bangun selama ini. Jadi kadang seperti inovasi itu tidak harus ada di dinas kita, tetapi yang ada di semua itu bisa diinventarisir ya, yang terkait dengan pemberdayaan perempuan gitu ya, pemberdayaan perempuan. Nah, ini termasuk juga anak-anak mungkin, karena di anak-anak itu kan ada perempuannya juga ya. Nah, ini yang sudah kita lakukan antara lain termasuk kita di kita itu ada yang namanya nikah keren itu ya, itu ada di kita. Jadi kita kembangkan pencegahan nikah di bawah umur ini, yang kalau tagline-nya Gubernur Jawa Tengah itu kan Jokowi Ucap gitu ya. Nah, kalau kita tagline-nya nikah keren. Jadi nikah keren itu nikah ideal, nikah di usia ideal 21-25, di dalam rangka tadi untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan juga mencegah perkawinan nikah di bawah umur, sekaligus juga kita mencegah stunting. Jadi banyak yang bisa kita ini ya, seperti itu. Nah, ini ada di program KB, Nah, ini kita lebih banyak di advokasi juga dalam rangka sosialisasi. Kita kembangkan advokasi KIE-nya, Jadi KIE itu kita yaitu kita bagaimana membangun kreativitas teman-teman. Program satu dengan yang lain itu bisa terangkul semua. Misalnya kita untuk pelayanan KB, kita untuk meningkatkan pelayanan NKJP, kita nyasar pada calon-calon sektor, tidak hanya yang di rumah atau ini, tapi kita juga nyasar pada UMKM seperti itu, mereka yang punya kegiatan usaha. Nah, mereka kita KIE untuk ikut NKJP dengan kita berikan semacam penguatan untuk promosi usahanya itu melalui banner. Nah, banner itu tidak hanya sekedar banner ataupun payung kegiatan usaha, tapi kita juga setelah khusus KIE tentang program. Nah, ini banyak manfaatnya. Jadi kita punya program 1000 banner. Nah, ini juga jadi karena kalau program PPPA dan KB itu kan sangat ini sekali, besar sekali. Jadi meskipun anggaran kita sebetulnya kecil, kalau kita itu apa-apa. Anggaran kita kalau sedinas saja tidak ada ya 3 miliar lah. Itu
kalau untuk bidang itu mana cuma satu bidang hanya 500-an. Kita kalau dari sisi anggaran kecil, tetapi kita bagaimana bisa melaksanakan program ini dengan berkolaborasi dengan OPD-OPD yang lain yang mereka bisa memanfaatkan anggarannya untuk program kita gitu. Jadi itu kerjasama kemitraan kita lintas sektor seperti itu. Jadi kita tidak terkendala dengan anggaran seperti itu. Itu kemudian lanjut ya. Ini hanya ini aja ya, ilustrasi pada saat kita melaksanakan kegiatan seperti itu. Jadi ada ini roadshow ARG di desa. Kemudian ini juga roadshow. Mungkin lanjut aja ini ilustrasi. Nah, ini peran dunia usaha. Kita merangkul dunia usaha di beberapa yang sudah masuk ya di tempat kita ini, dan ini ke depan harus terus dikembangkan lagi gitu. Ini peran lembaga masyarakatnya melalui organisasi masyarakatnya. Ini sudah kita banyak mereka berperan juga ya, dan bekerja sama dengan kita. Dan kalau ini pelatihan untuk pemberdayaan perempuan ini juga dengan baik dengan organisasi masyarakat maupun dengan OPD yang lain kita lakukan. Kemudian ini masih pemberdayaan ya, pemberdayaan. Nah ini rumah tunggu kelahiran itu ya, ini untuk ibu hamil. Terutama ini ada yang kita kan ada satu kecamatan yang di luar daratan ya, jadi mereka ada rumah tunggu di sana yang jauh dari tempat pelayanan. Ya, ini apa ini? Nah ini kita sudah baru mana? Ini kita sudah punya RBRA yang tersertifikasi 1, dan ini kita kembangkan lagi nanti ke depan. Ini membangun RBRA kita tidak pakai uang Pak. Jadi dengan komunikasi koordinasinya dengan DRH. Atau di sana mana yang nggak tahu yang mengelola ini ruang publik. Serda kalau kami yang di ruang publik ya. alun-alun itu. Ya, mungkin ada ruang publik yang lainnya kita yang assessment gitu. Jadi ini kalau ada anggaran tersendiri untuk assessment kalau nggak ada, nggak pakai uang Pak. Assessment itu. Dan memang ininya kan yang assessmentnya kan dari independen dari Jakarta itu. Udah mau Pak, dan kita tidak tahu mereka datang ke sini. Oh gitu. Alhamdulillah kalau begitu. Iya, makanya kemarin kita mau RBI itu ada biayanya dan tidak ada. Tapi untuk mungkin perawatan pemeliharaan karena itu menjadi tupoksinya DLH ya DLH. Kita hanya mau ini kan di sisi kebijakan. Ini sudah tersertifikasi dan ini mudah-mudahan nanti ke depan kembangkan Pak, karena kemarin sudah ada tawaran lagi, kita minta supaya mempersiapkan panitia 1, dan Pak saya kemarin sudah setuju itu tempat bermain anak taman lalu lintas yang dekat GBK itu Pak Sek setuju di situ untuk dijadikan RBRA. Nah ini pojok aslinya juga kita sudah ada di OPD di Serda di sini, dan kita berharap nanti berkembang lagi gitu. Jadi nah seperti ini kan di prasyarat itu tidak tertulis gitu ya di prasyarat, tapi kita harus bisa mengembangkan. Nah, ini itu saya kira beberapa secara singkat saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan kita tentunya masih banyaklah hal yang harus kita lakukan ke depan, terutama akan ini gitu ya. Jadi di mana kita hadir, beliaunya hadir seperti itu ya. Tidak hanya sekedar yang saya beliau hadir kita hadir, tetapi kita hadir berdua juga hadir gitu ya. Jadi saat dibutuhkan tuh hadir gitu kan. Ya itu. Jadi komitmen itu sangat penting gitu. Itu selalu di ini, sehingga pada saat evaluasi pun saya Rembang
Rembang itu sebetulnya dulu kan belajarnya juga ada di Jepara gitu ya Pak. Rembang itu komitmen bupatinya bagus sekali gitu. Rembang itu sampai yang saya evaluasi Pak Bupati dan Ketua PKK itu rawuh sendiri Rembang. Hebatnya Rembang gitu loh Pak. Beliaunya mau natai dewe gitu Pak. Nah, itu tuh bentuk komitmen yang diberikan penghargaan oleh kementerian. Betul, itu sudah menjadi satu catatan kementerian itu. Jadi pada saat evaluasi itu sebisa mungkin komitmen itu tidak hanya pada saat kita jadi terus beliaunya mengawal gitu. Nah itu yang harus dari awal harus kita bangun sehingga OPD pun mereka ini konsen gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita pengalaman evaluasi di sisi kebijakan, mereka pasti tanya tentang renstra semua perangkat daerah itu sudah berbasis gender atau belum. Itu pasti. Jadi bukan renstra kita aja ya? Iya, tim itu tidak akan tanya kepada DP3KP, pasti tanya ke OPD. Sejauh mana OPD itu memahami PUB gitu, seperti itu. Jadi waktu kemarin kita evaluasi ya Pak, saya mau jawab tuh nggak usah ya, kalau DP3KP saya sudah paham gitu ya Pak. Terus dari OPD yang lainnya ya. Yang lainnya gitu. Nah di situ itu jadi memang betul-betul OPD itu harus siap gitu, siap mengawal gitu, siap mengawal. Nah kemudian dari situ sisi kebijakan itu juga sangat penting. Kemudian tadi dokumen-dokumen gitu ya, dokumen-dokumen juga kita seperti yang saya inovasinya dari situ tuh apa sih gitu ya, ada inovasi gitu ya, seperti itu ya. Mungkin kita nanti kalau kita sudah persiapan seperti jurnis di desa seperti itu ya. Nah itu juga kita libatkan dengan dinas sosialnya. Kita bisa masuk ke desa itu karena kita dibantu oleh tanpa desa sulit ya. Karena kita harus masuk ke perbubnya dulu gitu, perbub pengelolaan dana DADD gitu di situ. Bu, kalau di sini semuanya desa? Ya ada kelurahan, ada. Kalau sedikit kayaknya kalau Sedikit 11 kelurahan. Ya itu. Jadi memang hal-hal seperti itu yang cukup berat. Memang kadang kita itu membangun komitmen itu cukup berat ya. Kita itu. Jadi ya kita apapun lah yang terjadi kita tetap harus semangat itu. Dan itu tentunya tidak mudah kita juga ya, tidak mudah. Ya. Tergantung nanti juga mungkin di sini akan ada pergantian kepemimpinan kita ya. Nanti yang saya tangkap besok itu komitmen gitu. Iya betul, memang betul Pak. Dari situ berawal dari situ. Pasti itu catatan gitu. Kalau Ibu tadi yang selesai kan, kepilih lagi mungkin kita rada tenang. Udah paham dari awal. Ya mudah-mudahan lah ya nanti kita ke depan juga akan lebih memperkuat itu komitmennya, diperkuat seperti itu. Nah kemudian kalau inovasi itu tentunya tergantung daerahnya sih. Ya mana mungkin yang potensi-potensi yang bisa dikembangkan gitu. Jadi seperti kita dan kita harus pintar-pintar apa ya Pak ya, mencari gitu lah. Mencari kadang-kadang memoles gitu. Ya. Nah seperti mungkin sekarang kita juga ada nanti ini Pak, pendampingan desa miskin untuk setiap OPD, pengentasan kemiskinan di desa yang setiap OPD itu diberikan tugas oleh bupati untuk itu. Jadi satu OPD itu satu desa. Nah itu kan tugas tambahan ya, tugas sambil bupati. Yang itu juga nanti kan bisa meningkatkan ini gitu. Karena nanti kita sasarannya kan kemiskinan itu kan ya untuk mengentaskan macam problem itu, pemberdayaannya dan sebagainya itu anak masuk situ. Kemudian mungkin nanti kita juga akan mengusung sistem pelaporan ya Pak, sistem pelaporan yang kita bangun
dengan Kominfo pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak itu kita bangun melalui Insya Allah ya Pak, nanti kita akan launching kapan? Sipanda, kita singkat Sipanda. Terlalu kurang efektif ya karena terlalu mahal. Makanya sekarang kan di era digital saya kira melalui aplikasi seperti itu akan lebih efektif gitu, karena apalagi pelaporan kasus-kasus seperti itu kan mereka tidak ingin menampakkan diri lah gitu ya, karena sifatnya juga rahasia. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat terutama yang jauh dari ini ya, dari tempat pelayanan seperti itu kita akan bangun juga ke sana gitu. Termasuk nanti mungkin mudah-mudahan juga nanti bisa terrealisir di tahun, paling tidak tahun depan lah ya Pak, kita untuk mengajukan UPTD itu, jadi lebih fokus di dalam pelayanan itu kasus-kasus kekerasan ya dan sebagainya. Nah kemudian kita punya seperti tadi puspada seperti itu kan ya normatif ya Pak, normatif, tetapi kita puspada itu kita juga integrasikan dengan P2TP2A kalau di sini. Kalau di Rembang P2TP2-nya tidak jalan Pak, tapi yang jalan Puspadanya. Kembali sama kita ya. Itu Pas pagi baru mulai didorong-dorong puspaganya. Kalau kita ya P2TP2A, jadi puspaganya ya diintegrasikan di situ gitu. Kemudian juga kita integrasikan dengan Benar Bu. PPKS. Di PPKS kan harusnya PPKS. cari konsep. Iya, makanya kita itu pinter-pinternya membuat satu apa ya? Branding lah di sini, brandingnya ini di Kita sini. puspaga juga kan kita integrasikan PPKS itu. Jadi di tingkat kecamatan PPKS lah yang biar berjalan gitu, itu bagian daripada integrasi daripada puspaga. Karena tugas fungsinya sama Pak. Jadi seperti itu. Nah, ini kadang juga kementerian juga kan ya ego sektor. Ini program. Tapi kita di Tapi daerah harus kan, pinter-pinter kita di daerah memang. ya makanya itu kita Kalau kan kita turutin nggak efektif ini Ya, orang betul. ini orang ya, ininya sama, Iya. polanya sama. Kita nggak bisa seperti itu, nggak bisa Pak. Kemudian untuk apa tadi RBRA gitu, oke. Jadi RBRA itu berawal daripada kita ingin bagaimana KLA di Jepara ini juga ya kita apa sih indikator yang belum gitu kan. Kebetulan waktu itu kita mengajukan itu, sebetulnya mengajukannya tuh itu juga di dekat alun-alun ada taman, tamannya tuh memutari alun-alun, tetapi tim independennya, tim ini sertifikasinya juga mereka menilai nggak mungkin melihat dulu kan, mereka datang melihat dulu. Sudahlah Bu, yang mungkin melihat yang sebelah sana masih banyak yang harus harus banyak di ini ya didandani, tapi udah yang ini aja Bu gitu. Jadi mengarahkan Biar Pak, fokus enak ya. kok, enggak enak gitu. Jadi sebenarnya enggak sulit lah, nggak sulit gitu. Jadi RBRA itu mengikuti, kita punya ininya ya kayaknya tuh. Ada apa sih namanya prasyarat Ada regulasi. nanti kalau ada gitu, jadi tidak sulit menurut saya gitu. Nah cuman nanti harus yaitu tadi tetap kerjasama dengan OPD-nya jalan aja gitu, karena kita kan nanti ada keterkaitan dengan yang punya taman itu siapa gitu. Kita hanya mengkomunikasikan. Kemudian di situ juga kan ada nanti yang mengawasi siapa, yang memelihara siapa, memantau siapa, gitu. Itu harus kita komunikasikan dengan yang terkait, gitu. Sehingga terwujud, gitu kan. Itu seperti itu, termasuk perpustakaan dengan perpustakaan dan sebagainya. Jadi kalau RBRA itu tidak melihat luasan, tidak, gitu. Tetapi melihat tadi Prasyaratnya terpenuhi. Ya harus luas gitu. Yang penting memenuhi syarat bahwa itu layak untuk menjadi tempat bermain arena untuk anak-anak sesuai tadi indikator-indikator yang ada dari kementerian. Kita dulu berapa kali ya Pak, kita sempat juga kan revisi gitu ya Pak, beberapa kali, dan sebetulnya dari tim itu tidak pernah mengabari saya ke sini, tidak tahu-tahu
Ada. Sudah di sini baru Bu saya dari Jepara, tapi tidak kelihatan orang, nggak mau mereka. Tapi nanti baru hasilnya Assessment-nya disampaikan ke kita. rekomendasinya gitu. Iya, seperti itu. Jadi apa ya, di perencanaannya tidak ada serumit itu gitu. Yang penting kita persiapkan dulu gitu kan. Terus dulu ya kita sampaikan itu selamat datang di Jepara Pak. Jadi yang pengamatan mungkin ada perubahan jadwal. Itu tadi karena kita bukan apa untuk lebih efisien waktu gitu kan, ini juga hari Jumat. Mungkin secara teknis kita bisa bincang-bincang misalnya depan ini ya Pak, karena kita pun mungkin perlu menimba ilmu dari Cirebon. Hanya tadi dari dinas yang lain itu sudah rapuh semua. Oh, sebentar. Sudah, cuman tadi karena suasana. Iya. Terus ayo ke kantor saya saja. Sudahlah diselesaikan, ada saja Bu Ina sama Bu Ina. Ya sudahlah, karena mungkin situasinya sudah ini ya seperti itu. Jadi kami hanya mungkin kita diskusi ini berbagi ilmu gitu ya Pak, karena pasti kita pun masih banyak yang hal-hal yang belum baik lah gitu ya, masih ada kekurangan seperti itu. Jadi kalau Jepara itu, Kabupaten Jepara itu kan berada di pojok ya Pak, pojok utara. Jadi kalau mau ke Jepara kan harus khusus tidak terlewati oleh jalur Pantura itu. Jadi berbatasannya dengan Kudus, Pati, seperti itu. Letak geografisnya kurang menguntungkan sebetulnya kalau kita tidak punya Unggulan yang menarik ya. Kebetulan kita mungkin unggulan kita itu di ukir ya, sehingga Jepara ya itu bisa menarik investor ke Jepara, salah satunya ukir gitu, salah satunya. Nah, lanjut. Oke, ini penduduk Jepara hampir 2 juta ya, hampir 1,9 sekian. Dan ini kurang lebih 30%-nya adalah usia anak-anak. Seperti itu. Ini data dari Dukcapil ya. Data Dukcapil, kemudian ya kita sudah, teman-teman sudah kita assessment ke itu, jadi istilah gender itu sudah jalan di OPD itu. Ini datanya seperti itu, ini sekilas info saja. Oke, lanjut mungkin. Nah, ini IPK, IDG ya, ini IPM kita.